Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang dibahas pertama yaitu bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran tematik. Oleh karena itu, pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu alam, maka pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik. Dalam satu topik pembelajaran, diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan standar kompetensi, yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya. Fungsi dari bahan ajar yaitu digunakan sebagai acuan dalam membuat desain pembelajaran, mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, memberikan tugas, dan menyusun bahan evaluasi. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, materi pelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. Nah, yang dibahas selanjutnya itu tentang implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi yang pertama, ruangan perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang terakhir itu alat, sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Nah, materi yang dibahas berikutnya yaitu tentang implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Nah, materi berikutnya yang dibahas yaitu implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara seperti raut wajah atau mimik wajah, gerakan atau isyarat badan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Nah, materi yang dibahas berikutnya yaitu tentang sarana, prasarana, sumber belajar, media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung ruangan dan lain-lain. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki kekhasan sendiri. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang, maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Sumber belajar tersebut dapat meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, hingga namun demikian dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan
untuk menggunakan cara yang relatif lebih banyak dengan pembelajaran yang monolitik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima agar dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat, objek yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Penggunaan media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, dan media audiovisual. Baiklah, itu materi tentang sarana prasarana, sumber belajar, dan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.